Halo Rahajang, berjumpa lagi bersama saya di sini Mr. Share yang akan mengajak teman-teman semua belajar menggambar motif dasar ornamen ukiran mati. Ya, ornamen dasar itu biasanya terdiri dari batu timun, taluh kakul, patron kerang. Itu biasanya diletakkan pada dasar-dasar pada ukiran Bali. Biasanya diimplementasikan itu pada kayu, batu, eh, pada bangunan Bali dan ukiran hiasan Bali seperti di gamelan, di pura, di rumah seperti itu biasanya menggunakan pada dasarnya itu di pelipis bawah bangunan itu di pelipis bawah eh, gamelan itu biasanya menggunakan batu dasar seperti batu kakul, batu timun, eh, motif kerang, ada juga motif ganggong, itu juga masuk dalam kategori dasar biasanya di bangunan-bangunan Bali. Sekarang kita akan mulai dengan menggambar motif dasar berupa taluk kakul. Taluk kakul itu biasanya bentuknya seperti ini. Nah, ini bulatan yang diisi util itu namanya taluk kakul. Sekarang kita akan belajar menggambar itu. Saya akan membagikan tutorialnya untuk adik-adik yang masih kelas 6 SD yang mau ke SMP. Biasanya pada pelajaran menggambar seni rupa itu dapatnya pelajaran dasarnya itu taluk kakul, batu timun, batu kerang, ganggong, itu dasar-dasarnya. Kita akan belajar untuk membuat taluk kakul pertama-tama ya. Di sini saya akan membagikan trik dan tipsnya. Oke, baiklah. Kita mulai saja dengan cara membuat garis lurus seperti ini. Nah, dari garis ini kita akan bagi menjadi kubus-kubus kecil. Nah, dari kubus-kubus ini kita akan bagi lagi buat bulatan itu ya pada dasarnya. Gampang sekali sebenarnya, ini kita perlu melatih tangan aja biar tetap sinkron bulatannya. Nah, ambil seperti ini dulu, bulat-bulatan kecil seperti ini. Nah, dari bulat-bulatan ini kita buat titiknya di sini, di sini, dan di sini. Ini pola-pola dasarnya yang harus kita. Setelah itu kita tarik lengkung ke sini, lengkung. Nah, lengkung seperti ini. Habis itu kita buat utilnya lagi. Nah, sudah jadi kan? Ya sudah bisa dikatakan ini taluk kakul. Pada dasarnya ini adalah bulatan yang diisi util. Taluk kakul itu artinya telur keong, atau juga ini seperti ujung dari rumah keong itu kan ada bulatannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sudah bisa disebut taluk kakul. Taluk kakul biasanya diimplementasikan pada dasar-dasar bangunan. Ini namanya ukiran ornamen dasar pada ukiran Bali. Oke, selanjutnya kita akan belajar membuat ornamen batun timun. Batun timun ya. Batun timun itu artinya biji buah ketimun. Bentuknya lonjong-lonjong, tapi oleh orang Bali itu dibuat dengan cita rasa yang seni, yaitu dibuat tambahan ornamen-ornamennya itu sehingga bisa diimplementasikan pada bangunan-bangunan juga, ukiran-ukiran Bali. Itu dasar-dasarnya. Ayo kita mulai aja. Timun itu pada dasarnya bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini pola batun timun. Caranya juga sangat mudah, sangat gampang. Kita buat aja dulu garis di sini aja biar gampang. Habis itu dari 3 taluk kakul ini kita bagi 2 aja. Kita buat di sini.
Nah, dari sini kita tarik ujungnya ke sini, teman-teman dan adik-adik. Ya. Kita buat berlawanan. Ya, jadinya seperti ini. Nah, dari ujung ke ujungnya tuh kita buat seperti ini. Kita sudah menemukan dua batu timun dengan pola dasar. Kita buat di garis di tengahnya lagi, mengikuti arahnya. Di sini juga sama. Oke, udah seperti ini. Kita isi titik di tengahnya. Nah, bulatan kecil di tengahnya. Habis itu kita buat seperti tanda tanya. Sini juga sama. Kita buat arahnya berlawanannya. Jadi yang satu lengkungnya naik, yang satu lengkungnya bawah. Kita buat aja seperti itu. Ini boleh divariasikan, dikreasikan sesuai dengan cita rasa seninya masing-masing. Seperti itu adik-adik dan teman-teman. Ini sudah bisa disebut batu timun. Biasanya pada batu timun itu ditambahkan hiasan seperti mas-masan. Masanya tuh bisa seperti ini, yang simpel dan sederhana aja. Kita bagi lurus ke sini dulu, lurus ke sini juga. Habis itu kita buat guratan kecil, memanjang, guratan kecil dan memanjang. Ini juga sama, guratan kecil, memanjang. Habis itu juga sama. Nah, dari sini kita bisa buatkan, cawian dikit. Oke. Nah, sudah. Ini atasnya tanduk kakul, bawahnya batu timun seperti itu. Biasanya diletakkan di pelipis-pelipis bawah pada dasar ukiran ornamen-ornamen Bali. Seperti itu teman-teman dan adik-adik yang mau belajar untuk membuat ornamen Bali, bisa caranya seperti ini. Ini adalah pola dasar. Kita lanjut aja ke patra kerang. Patra kerang itu bentuknya menyambung ya, seperti ini. Nah, dia melingkar. Nah, gayanya seperti ini teman-teman. Ini bisa disebut patra kerang. Ini sangat sederhana sekali. Dari sini kita buat pinggirannya sebagai tepi. Sini juga tepi, kita tepikan. Nah, sederhana sekali polanya, sangat sederhana. Bisa dilihat dulu caranya seperti ini, seperti gelombang. Oke, kita sekarang lanjut aja dengan variasi-variasi yang kita buat di sini. Gampang sekali, bisa divariasikan sesuai dengan kreasi seni dari teman-teman dan adik-adik sekalian. Sangat simpel dan sederhana sekali ya. Nah, cukup dengan menambahkan guratan-guratan kecil seperti ini aja sudah bisa kita sebut sebagai patra kerang. Untuk panjangnya bisa kita sesuaikan saja. Terus saja buat seperti ini. Dia akan terus seperti ini. Ini akan turun lagi. Nah, nih memanjang terus. Nyambung aja terus nih. Nyambung aja terus. Dia akan polanya akan seperti ini. Polanya akan seperti ini. Oke, ya. Bergelombang, lanjut aja terus, dia akan polanya seperti ini. Dia akan sama polanya seperti ini. Oke. Untuk pola dasar batun timun, tanduk kakul dan gelombang ya sudah. Oke, baiklah teman-teman dan adik-adik, untuk pelajaran gambar ornamen dasar pada ukiran Bali kita cukupkan dulu sampai di sini. Di pertemuan berikutnya kita akan lanjut dengan ornamen dasar yang lainnya. Oke, ditunggu video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.